Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan. Dan hari ini, finally gue ngebahas buku Dune. Sebelumnya gue mau bilang sorry banget buat teman-teman yang komen gitu pengen gue bikin video pembahasan buku satu ini. Gue sendiri udah berencana buat ngebahas Dune ini dari akhir tahun kemarin, waktu part 2 filmnya masih punya tanggal rilis akhir tahun 2023. Tapi waktu itu jadwalnya mundur kan sampai awal tahun 2024. Maret atau April, gue lupa. Nah, masalahnya di sini adalah gue pengen nonton filmnya dulu baru baca bukunya. Kenapa? Karena sesimpel gue udah terlalu ngefans lah sama Denis Villeneuve, si direkturnya film Dune ini. Dan masalahnya lagi setelah gue nonton filmnya, waktu itu gue kena reading slump. Setelah reading slump ada pula libur lebaran kan. Nah, waktu liburan kemarin gue gak baca buku sama sekali. Gue spend waktu buat keluarga sama teman-teman gue. Akhirnya baru bisa kebaca sekarang, udah selesai. Dan waktu gue selesai bacanya pun gue gak langsung bikin video pembahasannya. Gue gak langsung record karena gue mikir dulu gitu. Somehow bikin pembahasan buku Dune ini susah menurut gue karena gue nggak pengen video pembahasannya jadi video komparasi antara buku dan filmnya, karena gue pengen bikin video tersebut secara terpisah. Gue pengen video pembahasan buku Dune berisikan pembahasan bukunya aja, dan finally sekarang baru bisa bikin video satu ini. So sorry banget buat teman-teman yang udah komen kayak, "Bang, bikin video Dune dong, Bang, filmnya udah tayang loh, udah lewat dari janjinya dulu." Sorry banget. Sorry banget. Ini video pembahasannya buat kalian. Mungkin sebelum gue ngebahas soal isi ceritanya sendiri, gue mau ngebahas soal edisi penerbitannya yang bahasa Indonesia, yang mana buku pertamanya diterbitkan menjadi 2 part seperti ini. Yang mana gue sangat gak suka. Gue paham mungkin dipisah seperti ini mau ngikutin filmnya gitu ya. Tapi filmnya dipisah menjadi 2 part itu make sense karena source materialnya tuh kaya. Jadi gak mungkin buat diadaptasi menjadi satu film doang. Sedangkan untuk buku beda cerita sih menurut gue. Gue paham kalau model penerbitan seperti ini mungkin memang lebih untung kali ya. Karena hype-nya Dune kan emang lagi gede dan filmnya dibagi menjadi 2 part. Kemudian bukunya juga ikut seperti itu. Jadi 2 kali beli juga kan. Tapi terus gue mikir apakah nanti kedepannya akan dibagi 2 semua bukunya gitu. Karena Dune ini serinya ada 6 buku kan, at least yang ditulis sama Frank Herbert. Atau malah buku pertamanya aja yang jadi 2 part, kemudian yang lain bakal cuma 1 doang. Aneh banget kan. Gue gak sukanya di situ sih. Kemudian waktu gue komen nanya di akunnya penerbit Pop, waktu buku pertama part pertamanya, tuh kan aneh kan. Waktu buku pertama part pertamanya mau rilis, gue nanya tuh kenapa buku ini jadi 2 part. Mereka sih ngebalesnya karena jumlah halaman ya. Gue mikirnya itu BS banget gak sih? Karena jumlah halamannya terlalu tebal. Sedangkan buku-buku terjemahan yang halamannya banyak juga bisa tuh terbit. Jadi kenapa Dune enggak? Itu gue enggak suka sih. Ya mungkin memang model seperti ini lebih untung tadi. Tapi ya udahlah, gue lebih fokus sama akhirnya buku ini dirilis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia aja. Gue udah seneng banget sih. Jadi thank you banget buat penerbit Pop. Mungkin gue berharap bisa diterjemahin semua nanti bukunya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bukunya ini sendiri. Buku ini menceritakan tentang tokoh utama kita, yaitu Paul dari klan Atreides. Klan Atreides ini salah satu house besar di semestanya Dune ini. Mereka tinggal di planet Caladan. Nah, di universe-nya Dune ini ada satu material penting di seluruh alam semesta yang bernama spice. Ini gue pakai istilah di film aja ya. Spice merupakan rempah dari segala rempah yang memiliki banyak manfaat. Dia bisa memperpanjang umur, dia bisa bikin mind expanding juga. Walaupun bersifat adiktif, tapi zat satu ini, spice ini,
merupakan material yang paling berharga dalam navigasi luar angkasa. Maka dari itu, spice ini jadi barang paling berharga di semestanya Dune ini. Nah, spice ini hanya ditemukan di planet Arrakis. Dia merupakan satu zat yang diproduksi oleh sandworm atau cacing pasir di planet Arrakis ini. Jadi planet Arrakis adalah desert planet gitu, yang memiliki cuaca yang sangat ekstrim, dikuasai oleh sandworm juga, kemudian penduduk natifnya juga relatif berbahaya, kaum Fremen. Nah, planet Arrakis ini sendiri sudah lama dijajah oleh Imperium di bawah tangan klan Harkonnen. Nah, suatu hari klan Harkonnen yang sudah menguasai Arrakis sejak lama tiba-tiba ditarik oleh Imperium, kemudian menyerahkan planet Arrakis tadi untuk dikelola klan Atreides. Nah, bedanya dari klan Harkonnen yang menjajah gitu ya dengan kekerasan, ya seperti itulah. Klan Atreides ini berencana untuk membuat klan Fremen, warga natif dari planet Arrakis tadi, sebagai ally, sebagai sekutu. Nah, permasalahannya di sini adalah ternyata pemindahan kekuasaan di Arrakis tadi adalah sebuah jebakan dari Imperium. Bahwa ternyata klan Atreides ingin dimusnahkan oleh Imperium dan klan Harkonnen. Genosida gitulah, sebuah jebakan mematikan di planet yang mematikan pula. Tapi jangan khawatir, ini nggak spoiler karena di belakang bukunya ada. Kemudian ya, ayah dari Paul Atreides, Duke Leto dibunuh, klan Atreides dibantai, dan ya, sebuah jebakan yang efektif. Namun si Paul dan ibunya, Lady Jessica, mereka berhasil lolos dari jebakan mematikan satu ini. Nah, mereka pun pergi untuk mencari kaum Fremen untuk meminta bantuan. Menariknya di sini adalah ibunya si Paul, Lady Jessica, merupakan murid dari perkumpulan Bene Gesserit yang punya misi untuk mengkawin silangkan gen-gen dari keturunan klan-klan besar terhebat di semesta. Sudah lama sekali, sudah 90 generasi, dan untuk melahirkan Kwisatz Haderach. Ini pertama kalinya gue ngomong kata tersebut dan aneh banget. Kwisatz Haderach ini adalah seseorang dengan garis keturunan terkuat, yang kemampuan pikirannya bisa menembus waktu, menembus tempat, menjadi sebuah kemenangan untuk umat manusia lah. Sebuah pencapaian tertinggi dari ras manusia. Nah, kaum Bene Gesserit ini sudah dari ratusan tahun yang lalu menerapkan Missionaria Protectiva, yang mana menanamkan paham Kwisatz Haderach tadi sebagai Mesias gitu, yang akan menyelamatkan mereka. Nah, Missionaria Protectiva ini disebarkan ke berbagai planet di seluruh semesta. Salah satunya adalah planet Arrakis tadi. Nah, perjalanan Paul untuk pergi ke kaum Fremen, membalaskan dendam klannya, dan mengalahkan Imperium ini akan bersilangan gitu dengan Missionaria Protectiva yang sudah ditanamkan di planet Arrakis ini, di kaum Fremen. Nah, cerita kelanjutannya bagaimana? Apakah Paul bisa membalaskan dendamnya? Apakah dia bisa membujuk kaum Fremen untuk menjadi sekutunya? Apakah benar dia merupakan Kwisatz Haderach yang merupakan seorang Mesias? Kalian bisa baca sendiri bukunya. Gila, berat banget kan bikin pembahasannya buku satu ini. Gue pun gak yakin apakah deskripsi gue tadi sudah cukup untuk merangkum buku yang kaya satu ini. Sekarang saatnya gue ngebahas apa aja hal-hal yang gue suka terhadap buku Dune satu ini. Spoiler alert, gue sangat suka dengan Dune, karya Frank Herbert. Suka banget, keren banget. Buat kalian yang belum tahu, Dune ini bisa disamakan dengan Lord of the Ring-nya Tolkien di genre fantasi. Nah, ini merupakan Lord of the Ring di genre sci-fi. Dune ini seperti itu. Jadi tingkatannya udah atas banget lah, udah tinggi banget. Bahkan mungkin kalian tahu bahwa Dune ini menginspirasi banyak sekali cerita lain yang mungkin kita familiar gitu di pop culture kita sekarang. Kayak contohnya Star Wars, terus gue tahu juga Game of Thrones itu juga ngambil inspirasi dari Dune ini.
Dan kalau bacaan sci-fi lainnya yang gue tahu gitu ya, yang gue notice ada kesamaan, itu series Red Rising-nya Pierce Brown. Nah, influence-nya Dune ini memang udah sebesar itu. Udah dijunjung tinggi lah. Nah, gue mau ngasih satu poin buat kalian yang belum pernah terekspos cerita Dune sama sekali, baik itu dari buku maupun dari film. Bahwa Dune ini bukan sci-fi action. Itu satu note dari gue sih, karena banyak banget orang yang setelah nonton Dune, mereka ngomong kalau mereka ngantuk gitu. Kemudian orang-orang waktu baca Dune kok berat banget gitu. Kenapa? Karena Dune sebenarnya adalah sci-fi politik. Kenapa orang-orang nganggapnya sci-fi action? Karena ini menarik sih, gue pernah denger di podcast mana gitu bahwa kita nggak bener-bener bisa buat ngejual science politik sebagai sesuatu yang masif gitu, sebagai sesuatu yang blockbuster. Itulah kenapa di trailernya film Dune ini yang di-display itu konfliknya gitu, actionnya. Dikemas sebagai blockbuster sci-fi action. Padahal sebenarnya buku ini tuh sci-fi politik. Karena kalau kalian mau ngepromosiin Dune sebagai blockbuster gitu, gak mungkin kalian bakal naro di momen itu Duke Leto menandatangani surat perjanjian. Gak mungkin kayak gitu. Padahal momen itu sakral banget. Itu yang jadi poin utama kehancuran Atreides. Nah, maka dari itu gue mau meluruskan ini memang berat. Ini gak kayak Star Wars yang banyak actionnya gitu. Enggak. Ini sci-fi politik. Dan ini juga bukan merupakan buku-buku yang mungkin kalian baca buat escapism gitu. Bukan. Buku ini menawarkan satu cerita, tapi juga menawarkan hal-hal yang lebih besar untuk didiskusikan gitu. Buku ini berat, buku ini tuh padat. Dia mengangkat isu lingkungan, mengangkat isu eksploitasi, kemudian genosida, politik. Banyak banget, padat banget. Tapi kalau kalian bisa berhasil buat nyemplung ke dunianya Dune ini, Dune menawarkan cerita yang epic gitu. Yang kaya, yang masterpiece banget deh pokoknya. Karakternya pun dalam semua, bener-bener dalam. Karakter yang paling gue suka di sini adalah Lady Jessica. Ini adalah karakter yang backgroundnya tuh deep banget deh pokoknya. Karena dia merupakan murid dari Bene Gesserit, jadi dia terbiasa untuk menganalisis setiap tindak tanduk orang lain gitu, setiap kejadian yang dia lalui. Dia bisa menganalisa titik lemah lawan bicaranya. Dia bisa menyusun jawaban terbaik di setiap perbincangannya. Keren banget deh, dalam banget. Lady Jessica ini keren banget. Salah satu karakter terbaik yang pernah gue baca, beneran. Gue juga suka sisi kepenulisan dari Frank Herbert ini, yang mana lumayan puitis gitu ya. Itu gue suka. Terus apalagi ya, elemen politiknya sih yang kental banget. Mulai dari siasat politik yang mengadu domba klan Atreides sebelum mereka dihancurkan, yang melibatkan karakter Thufir Hawat, Dr. Yue, Lady Jessica, kemudian karakter Peter juga. Itu keren banget siasatnya. Sampai ke politik dari lingkungan kaum Fremennya sendiri, tentang Lady Jessica dan Paul sebagai sosok Mesias. Itu keren-keren banget. Politiknya, kental banget. Dan tentunya yang paling gue suka di Dune ini adalah world buildingnya. Somehow gue bisa menyerap world buildingnya secara osmosis, secara seamless. Frank Herbert kayak effortless gitu buat ngebangun semestanya. Mulai dari semestanya sendiri yang sudah melewati perang antar AI sehingga robot dengan kecerdasan buatan sudah dilarang. Kemudian sampai karakter-karakternya yang ada sosok Mentat yang esensinya manusia setengah robot gitulah, yang memiliki kemampuan seperti pengetahuan seperti robot gitu. Kemudian kaum Fremen, kemudian ada kaum Bene Gesserit tadi, sampai ke makhluk-makhluk buatannya seperti sandworm dan Muad'Dib, yaitu tikus kanguru. Oh iya, ada juga world building dari planet Arrakis sendiri. Gue suka bagaimana Frank Herbert ini berhasil mendeskripsikan nggak bisa dihidupi apa sih planet Arrakis ini, seberapa berbahayanya sih planet ini.
mulai dari adanya sandworm, dari kaum Fremennya sendiri, sampai ada satu gas prarempah di bawah pasir yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dari panasnya planet Arrakis sampai kalian harus pakai steel suit, yang mana merupakan pakaian khusus yang dirancang oleh kaum Fremen untuk meminimalisir kehilangan moisture di dalam diri kalian, kehilangan kelembaban. Itu world buildingnya kaya banget, besar banget, tapi bisa masuk ke pembaca secara osmosis, secara autopilot. Itu keren banget sih. Gue amazed banget sama penulisan Frank Herbert di bagian itu. Ada banyak lagi keunggulan buku Dune 1 ini, tapi poin-poin tadi mungkin yang paling stand out gitu ya buat gue. Tapi bukan berarti gue gak menemukan kesulitan juga gitu. Bukan berarti gue gak menemukan kekurangan di buku Dune 1 ini. Gue ngerasa kalau di beberapa part kepenulisan dari Frank Herbert ini terasa berat. Gue menemukan hal tersebut di 2 kesempatan. Yang pertama di 100 halaman buku pertamanya, part pertamanya, yang walaupun gue sudah nonton filmnya duluan gitu ya, gue merasa berat banget gitu buat ngikutin cerita Dune ini di awalnya. Tapi setelah melewati 100 halaman, kisaran segitulah, itu jadi jauh lebih gampang. Kemudian hal tersebut juga terjadi lagi di saat Paul sudah mulai dapat vision gitu, dapat penglihatan karena terlalu banyak terekspos sama spice tadi. Itu juga susah buat gue ikutin. Itu aja sih, selebihnya buku ini oke banget, kaya banget, world buildingnya luas, dalam, isu-isu politik, isu-isu lingkungan, apapun yang ada di buku ini tuh bakal kerasa banget kalau buku ini adalah sesuatu yang well researched gitu, sudah diriset dengan matang. Gue sangat merekomendasikan buku ini buat kalian, tapi itu tadi, ingat, kalau buku ini lebih ke sci-fi politik, buku ini berat dan kaya, menawarkan satu kisah epik, tapi juga menawarkan banyak hal lain untuk didiskusikan, jadi mungkin kurang cocok buat bacaan escapism kalian. So gue gak tahu apakah pembahasan gue ini sudah cukup oke gitu ya, karena sekali lagi gue kesusahan buat ngebahas buku 1 ini sebenarnya. Saking banyaknya hal yang gue suka, saking besarnya semestanya. Ya, tapi mungkin selebihnya hal-hal yang gue kelewat bisa kalian baca sendiri di bukunya atau tonton sendiri di filmnya. So mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.